Guys, pernah nggak kalian ngalamin hari yang rasanya biasa aja di awal, tapi ujung-ujungnya jadi titik balik yang nggak pernah kalian duga bakal mengubah hidup? Gue ngalamin sendiri, dan sampai sekarang gue masih nggak nyangka kejadian itu ngerubah cara gue ngeliat hidup sepenuhnya. Dan yang lebih anehnya lagi, hari itu nggak dimulai dengan hal-hal yang spesial atau kejadian luar biasa. Cuma hari biasa di tengah-tengah kehidupan yang datar banget. Kalian pasti pernah ngerasa gitu kan? Kayak hidup lo cuma jalan di tempat, nggak ada sesuatu yang bikin lo merasa bermakna. Jadi waktu itu gue lagi dalam fase yang jujur aja stuck. Bayangin aja, hidup tuh rasanya kayak muter-muter aja, kerjaan yang itu-itu aja, masalah yang kayaknya nggak ada habisnya. Dan kalian pasti relate, semua orang kayaknya lagi sibuk sendiri, dan kita cuma bisa nonton aja dari pinggir. Pokoknya saat itu gue ngerasa kosong, nggak tahu apa tujuan gue, mau kemana, dan jujur ngerasa lelah banget. Karena pusing, akhirnya gue mutusin buat keluar jalan-jalan random sambil ngademin kepala. Gue jalan gak tentu arah, cuma ngikutin langkah kaki aja. Gue pikir ya, siapa tahu keluar bentar bisa ngeringanin beban. Nggak tahu kenapa, gue kepikiran buat mampir ke taman kecil yang ada di dekat rumah gue. Dan di situ kejadian yang bakal nge-refresh pandangan hidup gue dimulai. Di taman itu ada bapak-bapak tua, kelihatan udah uzur banget, duduk di bangku sambil jualan mainan kayu buat anak-anak. Mainannya simple banget, kayak mainan dari masa kecil kita dulu yang udah jarang banget kelihatan di zaman sekarang. Pertama, gue cuma iseng ngeliat, tapi entah kenapa ada sesuatu yang ngebuat gue pengen ngobrol sama dia. Akhirnya gue deketin dan tanya, "Pak, udah lama jualan di sini?" Dia jawab dengan senyum, bilang udah hampir 10 tahun. Tapi tunggu, bukan itu yang bikin gue tertarik. Dari senyum bapak itu, kelihatan banget kalau dia benar-benar ikhlas sama apa yang dia lakukan. Di tengah semua beban yang gue rasain, senyum dia tuh kayak jujur banget sob. Kayak senyum yang gak punya beban sama sekali. Gue jadi makin penasaran, kok bisa ya hidup di jalan kayak gini, tapi dia masih bisa senyum tulus. Gue akhirnya tanya lagi, "Bapak gak pernah bosan atau nyesel hidup kayak gini?" Bapak itu ketawa kecil sambil bilang, "Mau nyesel gimana, nak? Rezeki itu Tuhan yang ngatur. Dulu bapak juga kayak kamu, sibuk ngejar yang banyak, sampai lupa sama yang kecil-kecil. Ternyata dia dulunya punya bisnis besar, rumah yang mewah, pokoknya punya segalanya. Tapi dalam satu kejadian, semuanya hilang. Bisnisnya bangkrut, rumahnya dijual buat bayar utang, dan bahkan keluarganya pergi ninggalin dia." Gue dengar ceritanya dan cuma bisa bengong. Gue gak bisa bayangin apa jadinya kalau gue yang ngalamin hal kayak gitu. Tapi yang bikin gue gak habis pikir, di tengah semua itu, bapak itu malah bilang kalau dia gak nyesel. Sumpah, kata-katanya bikin gue mikir panjang banget. Dia bilang, "Nak, kadang kita terlalu sibuk ngejar yang jauh, sampai lupa sama yang deket. Dulu bapak ngira harta itu segalanya, tapi pas semua hilang, Tuhan kayak mau nunjukin sesuatu. Bapak akhirnya sadar bahwa yang bikin hidup ini bahagia bukan harta, tapi ketenangan hati." Pas denger itu, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang langsung nyentil gue dari dalam. Selama ini, gue capek, stres, ngejar ini itu, padahal mungkin yang gue kejar bukan sesuatu yang sebenarnya penting. Gue sadar bahwa selama ini gue gak pernah
ngerasa cukup, selalu aja ngerasa kurang. Walaupun gue punya banyak hal yang mungkin orang lain gak punya. Bapak itu lanjut cerita, katanya setelah semua hilang, dia merasa lebih bebas dan lebih tahu arti hidup yang sesungguhnya. Bapak itu bilang, yang bikin bapak bisa tenang, ya karena bapak udah gak punya beban buat ngejar hal yang duniawi. Sekarang, bapak cuma ngejar yang bikin hati ini damai. Dan kata-kata itu guys, bener-bener nyentuh banget buat gue. Di saat orang lain ngerasa kehilangan adalah malapetaka, dia malah melihat itu sebagai berkah. Berkah buat bisa nemuin kedamaian sejati. Akhirnya, gua pamit dari bapak itu. Tapi sepanjang jalan pulang, kata-kata dia terus muter di kepala gue. Gue jadi sadar bahwa selama ini mungkin gue hidup dengan perspektif yang salah. Gue ngira kalau kebahagiaan itu ada di luar sana. Padahal, mungkin jawabannya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Cuma kita yang belum mau lihat aja. Dan dari hari itu, gue mulai pelan-pelan merubah cara pandang gue. Gue gak lagi terlalu fokus sama apa yang gak gue punya. Gue mulai mensyukuri hal-hal kecil yang kadang terlewat. Gue gak bilang kalau hidup gue langsung berubah total. Tapi yang jelas, hari itu jadi hari yang ngebuka mata gue banget. Mungkin buat kalian yang lagi merasa capek, ngerasa kosong, atau ngerasa kehilangan arah, coba deh tarik napas, lihat sekeliling kalian, dan mulai sadarin apa aja yang udah kalian punya. Karena siapa tahu, di balik hal yang kita anggap kecil dan remeh, justru tersimpan kebahagiaan yang kita cari-cari selama ini. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah ngalamin hal yang sama atau punya cerita serupa? Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Ingat, setiap orang punya cerita yang berbeda, tapi pelajaran hidup bisa datang dari mana aja. Bahkan dari orang asing yang kita temui di hari yang gak kita duga-duga. Jangan berhenti belajar dari sekitar, karena siapa tahu kebahagiaan yang kita cari justru ada di balik hal-hal sederhana yang kita sering lupa hargai. Sampai ketemu lagi, dan semoga kalian semua selalu menemukan kedamaian di setiap langkah kalian.